Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Medi Nugroho dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 10 DPR RI menyoroti masalah yang dihadapi perguruan swasta di masa pandemi COVID-19 ini. Salah satunya yang paling krusial, biaya operasional serta honor bagi para guru yang masih terhambat. Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah Amalia saat rapat dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS di Gedung Nusantara II DPR RI. Ledia mengungkapkan salah satu kendala bagi perguruan swasta di masa pandemi ini, biaya operasional yang enggan dibayarkan orang tua murid mengingat kegiatan belajar mengajar dilakukan jarak jauh. Nah, ketika nggak bayaran, akhirnya operasional sekolah terhambat. Padahal kan misalnya pembelajaran jarak jauh harus bayar listrik, bayar pulsa, dan segala macam. Dan gaji guru. Nah, akhirnya kemudian ini jadi hambatan satu. Kedua, selama ini memang bantuan-bantuan pemerintah itu lebih banyak ke negeri. Ya wajar ya, karena sekolahnya didirikan oleh negeri. Tetapi alokasinya itu prosentasenya memang hanya sekitar 7% dari segitu banyak perguruan tinggi swasta kan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan, hingga saat ini bantuan untuk perguruan swasta masih belum menjadi prioritas pemerintah. Hal ini menurutnya berhubungan dengan labelisasi di masyarakat yang menyatakan sekolah atau perguruan swasta merupakan sekolah yang besar dengan SPP yang mahal dan memadai untuk operasional sekolah. Betul, tapi itu hanya 10% daripada jumlah sekolah swasta. Lebih banyak lagi mereka yang sekolah-sekolah yang memang pada posisinya itu boleh dikatakan berebut pangsa pelajar dan mereka pada posisi yang boleh dikatakan mungkin pilihan yang terakhir sekali. Alda dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR menyoroti keamanan berkas perkara yang disimpan di Kejaksaan Agung pasca kebakaran hebat yang melanda hari Minggu lalu dan aparat penegak hukum pun diminta bekerja cepat dan secara transparan mengumumkan penyebab peristiwa tersebut. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan, hal yang paling penting saat ini ialah keamanan terhadap seluruh dokumen yang ada di Kejaksaan Agung, serta bagaimana lembaga tinggi negara ini dapat melanjutkan tugas-tugas mereka. Komisi 3 DPR RI pun menyatakan akan mengawasi kinerja Kejagung pasca kebakaran dan menanyakan keberadaan dokumen-dokumen penting dari kasus hukum besar di Indonesia. Yang paling penting pertama adalah bagaimana keamanan terhadap seluruh dokumen-dokumen yang ada di sana itu. Kemudian yang kedua bagaimana caranya mereka bisa melanjutkan pekerjaan-pekerjaan karena kita tahu ini habis sama sekali ya. Dalam waktu dekat kemungkinan besok kami akan melihat tempat kerja yang baru ya, apakah memenuhi syarat atau tidak. Selain keamanan berkas, Adis pun mendorong seluruh aparat penegak hukum bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik mencari penyebab kebakaran. Adis berharap musibah yang menimpa Kejaksaan Agung tidak mempengaruhi kinerja lembaga ini secara signifikan. Ya tentunya selama ini kan kami selalu mendorong seluruh aparat penegak hukum untuk bekerja sama dengan baik, berkoordinasi dengan baik. Apakah itu kejaksaan, kepolisian, KPK, dan lain-lain. Seluruh aparat pengadilan, seluruh aparat penegak hukum APH kami meminta untuk selalu berkoordinasi. Ya, mudah-mudahan di dalam musibah itu koordinasi bisa berjalan masih dengan baik. Alda dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI melalui Komisi 7 menyoroti kinerja Kementerian Riset Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam upaya penemuan vaksin COVID-19. Ditemui usai rapat kerja dengan Kemenristek BRIN di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 7 DPR RI Ratna Juwita Sari mengatakan, opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Kemenristek BRIN patut diapresiasi. Kendati hal tersebut tidak menjadi goals kinerja kementerian tersebut. Karena kita tahu hari ini untuk penanganan COVID-19 juga kan belum selesai. Dan banyak sekali kor-kor di luar Kemenristek BRIN yang ikut berperan, dan ini kami harapkan Kemenristek BRIN tetap menjadi leading sektornya begitu. Jadi biarkanlah hal tersebut diurus oleh orang yang memang sudah ahlinya gitu loh, biar tidak menjadi polemik di masyarakat secara luas.
Ratna juga menyoroti dukungan pemerintah kepada Kemenristek BRIN. Melalui anggaran yang diberikan, menurutnya anggaran 100 miliar yang diberikan kepada Kemenristek BRIN untuk penemuan vaksin dan obat tidaklah cukup. Mengingat percepatan penelitian dan kebutuhan teknologi yang cukup besar, dibutuhkan Kemenristek BRIN. Kita tahu bahwa anggaran Kemenristek BRIN aja kan sangat terbatas, cuma 2,7 T begitu kan. Sedangkan LBM-H-Man yang ada di dalam Kemenristek BRIN yang sudah diberikan tugas untuk menemukan vaksin COVID-19 di awal itu cuma dikasih dana 100 miliar. Dan itu menurut kami ya sangatlah kurang begitu kan, mengingat percepatan untuk penemuan vaksin maupun obat COVID-19 ini sangat dibutuhkan demi kesehatan masyarakat begitu. Panji dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari BKSAP DPR RI yang mendorong peningkatan kerjasama dengan Uni Eropa setelah jeda berikut. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mendorong peningkatan kerjasama Indonesia dan Uni Eropa, terutama dalam sektor perdagangan, khususnya dalam memperjuangkan ekspor sawit Indonesia ke negara-negara Eropa. Ditemui usai melakukan pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa, Vincent Piquet, di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menyampaikan, meski adanya kampanye hitam yang menolak sawit Indonesia di benua Eropa, namun Duta Besar Uni Eropa memastikan tidak ada pelarangan ekspor sawit petani Indonesia ke negara-negara Eropa. Menurut Fadli, kampanye hitam pelarangan sawit hanya untuk melindungi petani di Eropa, terutama petani non-sawit. Mereka mengatakan memang tidak ada pelarangan, tetapi memang kampanye anti kelapa sawit, palm oil nih maksudnya, itu cukup tinggi di Uni Eropa, dianggap tidak sesuai dengan atau tidak ramah lingkungan. Fadlizon mendorong pemerintah untuk tetap memperjuangkan gugatan Republik Indonesia ke Uni Eropa soal sawit. Pemerintah juga harus dapat meyakinkan negara Eropa jika sawit dari Indonesia memiliki kualitas yang baik. Ya, itu kan kita ada SEPA juga ya, tapi gugatan WTO itu saya kira gugatan yang wajar dan memang harus kita memperjuangkan itu karena kita kan harus memproteksi komoditas perdagangan kita yang paling unggul, dalam hal ini kan palm oil bersama juga dengan Malaysia gitu. Hilman Hidayat dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di saat pandemi COVID-19 harus dapat menjadi momen untuk membangun kemandirian di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi bangsa dan negara. Anggota Komisi 1 DPR RI, Willy Aditya, mengatakan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini harus dapat menjadi momen untuk membangun kemandirian dalam menggapai kehidupan yang lebih baik di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi. Menurut Willy, pandemi COVID-19 yang berdampak pada sejumlah sektor penting di Indonesia harus dapat menjadi modal bangsa dalam mengakselerasi kebangkitan untuk Indonesia maju. Nah, tentu setiap zaman memiliki dinamika yang berbeda-beda. Nah, hari ini kita sebagai anak-anak zaman harus bagaimana memajukan Republik Indonesia menjadi suatu epicentrum dari peradaban dunia. Itulah kemudian cita-cita kita. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Hattari berharap dengan perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 di tengah pandemik, Indonesia dapat mengantisipasi terjadinya resesi. Hattari mengimbau masyarakat untuk tidak panik karena resesi sudah menjadi sebuah kenormalan baru di tengah wabah, mengingat banyak negara di dunia juga mengalami resesi. Berdiskusi, berinteraksi bagaimana mencari solusi terbaik agar penyebaran COVID ini harus stop. Sebab COVID ini yang menyedot APBN kita tidak sedikit. Andri, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 3 DPR RI mendorong di tahun 2021 pemerintah melakukan upaya tegas untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia, khususnya penanganan tindak pidana korupsi. Usai pidato Presiden RI dalam rangka HUT RI pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK harus terus dibenahi agar semakin maksimal melakukan tugasnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang masih tinggi di Indonesia. Aparat penegak hukum bisa menggandeng atau bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia. Jadi ini tidak bisa kita lepas tangan begitu saja, kemudian kita tidak bisa membiarkan ini berjalan begitu saja. Kita ingin ada satu perbaikan terhadap sistem di seluruh aparat penegak hukum kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir meminta pemerintah belajar dari kasus hukum Joko Chandra untuk memperbaiki sistem imigrasi di Indonesia. Bareskrim didesak bekerja cepat dan maksimal untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat membantu kaburnya terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali tersebut, serta memberikan sanksi tegas sebagai pembelajaran bagi semua pihak. Kemudian sistem di kepolisian kita dalam mengeluarkan surat-surat tersebut, walaupun itu dilakukan oleh oknum, kemudian bagaimana juga kejaksaan terhadap red notice dan lain-lain. Habibie dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria, tetaplah bersama kami. Untuk memudahkan masyarakat membuat maupun memperpanjang paspor di tengah COVID-19, DPR RI bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham menyediakan layanan isi paspor. Usai peresmian uji coba layanan isi paspor di Gedung Nusantara DPR RI, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan, Komisi 3 DPR RI akan mengusulkan pada pimpinan DPR RI agar uji coba pelayanan izi paspor di DPR RI diperpanjang dengan menyediakan ruang khusus di lingkungan DPR RI. Dengan demikian, masyarakat dari berbagai kalangan bisa memiliki paspor secara resmi dan sesuai ketentuan undang-undang. Kita buatkan satu tempat di sini yang bisa menampung masyarakat sekitar. Mungkin seminggu 2 atau 3 kali kita buka untuk proses pembuatan paspor di DPR, karena DPR adalah rumah rakyat, mungkin rakyat masyarakat bisa tidak susah-susah lagi untuk proses pembuatan paspor atau memperpanjang paspor. Pada kesempatan yang sama, Menkumham RI Yasona Lauli menjelaskan, Ditjen Imigrasi telah bekerja sama dengan Pemda dan lembaga pelayanan publik untuk mengadakan layanan izi paspor di beberapa daerah melalui mobil unit layanan paspor. Layanan izi paspor di masa pandemi COVID-19 tetap dijalankan sesuai protokol kesehatan. Jadi kita sifatnya jemput bola untuk pelayanan keimigrasian kita. Apalagi COVID sekarang ini kan, dengan kita datang ke tempat memperbanyak, tidak lagi antrian panjang di kantor-kantor imigrasi. Ayu dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendorong momen Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 menjadi momentum dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat berbagai aspek. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mengatakan momen 75 tahun kemerdekaan Indonesia harus menjadi pemacu dalam mewujudkan negara bebas COVID-19 dan ekonomi yang lebih baik. Herman mengatakan makna kemerdekaan harus dikorelasikan dengan capaian dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat, yakni mengacu pada falsafah bangsa yang berlandaskan pada ekonomi kerakyatan. Herman menegaskan keadilan dalam politik, hukum, dan ekonomi harus dikedepankan, karena rasa keadilan menjadi dasar dalam melakukan pemerataan pembangunan di masa yang akan datang. Pemerataan pembangunan, pemerataan pendapatan, kemudian memberikan affirmative action kepada masyarakat yang belum beruntung atau tidak mampu,
Tentu ini yang harus menjadi prioritas pemerintah ke depan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Arwani Tomafi menyampaikan di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan kinerja dari aparatur sipil negara, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mensejahterakan ya, dan juga meningkatkan profesionalitas ASN. Karena jantung dari pelayanan publik itu adalah ASN. Oleh karena itu tidak ada kata lain bahwa profesionalisme, ya, kompetensi dan juga perhatian pemerintah terhadap ASN itu juga harus ditingkatkan. Ferdian dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah daerah Serang, Banten untuk serius dalam mengatasi pendangkalan sungai yang dapat mengakibatkan nelayan kesulitan saat mencari ikan. Untuk mengatasi pendangkalan sungai tersebut tentunya dibutuhkan kerjasama seluruh pihak sehingga penanganannya berjalan dengan baik agar nelayan dapat kembali melakukan aktivitasnya dengan lebih maksimal. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Hasan Aminuddin yang ditemui usai pertemuan dengan perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemda Serang beserta kelompok nelayan dalam kunjungan kerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, Serang, Banten baru-baru ini mengatakan, pendangkalan sungai juga terjadi di Sungai Karangantu, Serang, mengakibatkan nelayan kesulitan untuk mencari ikan. Hasan Aminuddin menambahkan pendangkalan sungai ini harus diatasi secara serius dan dibutuhkan kerjasama seluruh pihak untuk dapat menyelesaikannya, sehingga nelayan dapat kembali menjalankan aktivitasnya dengan normal, serta mendapatkan tangkapan ikan yang lebih maksimal. Pendangkalan itu harus diatasi serius. Pak Wali Kota ada kesanggupan untuk berkoordinasi dengan Gubernur. Tidak akan mungkin pendangkalan ini ditangani oleh hanya satu pimpinan, karena keterbatasan anggaran. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 4 DPR RI Nuraini yang menilai akibat pendangkalan sungai membuat nelayan kesulitan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal. Oleh karena itu Nuraini berpendapat dibutuhkan dukungan insentif dari pemerintah untuk dapat membantu nelayan baik berupa mesin perahu ataupun alat tangkap yang baik agar hasil tangkapan ikan menjadi lebih maksimal. Adanya pendangkalan sungai sehingga para nelayan ini kesulitan untuk melakukan perahunya itu, penyandaran perahu dan lain sebagainya. Saya juga mendengarkan bahwa saat ini nelayan kita itu khusus di Banten ini masih mengandalkan dari iklim saja ya. Dari Serang, Banten, Zikri Amin, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Medi Nugroho beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.